Halo, perkenalkan saya Ratih. Saya salah satu dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada. Jadi, kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Ketua Yayasan kita langsung, yaitu Bapak I Gusti Made Aryase Susantia. Bapak, gimana keadaannya? Sehat, Bapak? Ya, sehat. Oke, terlihat ya dari badannya yang fit. Oke. Jadi, pemirsa, kita akan berdiskusi dengan bapaknya dan bapaknya akan menjelaskan dan sharing berbagi cerita pengalaman pribadinya terkait warisan leluhur tentang bagaimana sih pengatasan MAH kronis. Silahkan Bapak untuk pengalamannya. Oke. Terima kasih Bu Ratih ya. Om Swastiastu ya semuanya. Ya, di sini mungkin saya akan sharing terkait dengan atau berbagi ya terkait dengan pengalaman karena ini saya rasa sangat penting sekali ya. MAH kronis ini ternyata bukan penyakit yang sederhana. Ternyata sakit MAH yang sesungguhnya sederhana itu dan kita anggap sederhana itu ternyata banyak sudah memakan korban menyebabkan kematian. Jadi sangat banyak orang tua siswa Bintang Persada juga sudah banyak yang meninggal gara-gara MAH kronis. Dan saya juga sudah merasakan beratnya MAH kronis itu ya. Apa yang saya rasakan seperti ini. Saya olahraga tiba-tiba jantung berdebar-debar seperti serangan jantung. Jadi karena saya sudah terbiasa mengatasi bagaimana kalau sudah gangguan seperti itu, ya saya harus tidur terlentang. Saya harus tidur di lapangan, saya malah tidur terlentang di lapangan. Berarti langsung di lapangan daging cari, ya gitu, saya cari tempat yang teduh, yang nyaman, saya tidur terlentang di sana. Bangun sempoyongan lagi, sudah pusing lagi, tidur lagi. Itu makan waktu antara 30 bahkan sampai 1 jam. Hanya gitu. Tidur begitu saja? Begitu saja, itu sampai 30 untuk kondisi normal. Sampai kondisi normal itu antara 30 menit sampai 1 jam. 1 jam. Dan tidak hanya itu saja, tiba-tiba saya di rumah itu ya merasakan seperti nafas sesak. Sesak nafas gitu ya, sesak nafas. Syukurnya di rumah ada oksigen ya. Kebetulan saya adalah juga bergerak sebagai distributor gas medis dan industri. Jadi saya selalu sedia oksigen di rumah dan saya menggunakan oksigen. Nah, dari kejadian-kejadian itu saya prediksikan ya mungkin jantung saya yang bermasalah. Gitu ya, jantung saya yang bermasalah. Akhirnya saya check up jantung ternyata normal. Gitu ya. Memang ada gangguan sedikit tapi itu dalam batas wajar. Jadi clear lah. Jantung clear gitu ya. Karena badan saya juga lemas, gitu ya, bangun pagi rasanya lemas gitu ya, beraktivitas juga lemas, jangankan menggunakan, karena saya kan tidak hanya menggunakan mobil pribadi, kadang juga ya suka ambil truk untuk keperluan ya di proyek gitu ya, untuk pembangunan gedung-gedung Bintang Persada ya. Jadi aktivitasnya di luar sangat padat ya Pak ya. Cukup intens lah ya. Jadi itu sudah tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena badan lemes itu. Saya juga berpikir apakah itu paru-paru gitu ya, paru-paru. Maka dari itu saya check up paru-paru juga ya, check up tidak hanya sekedar ronsen biasa tapi CT scan gitu ya. Jadi aktivitas monitoring kesehatan ini intens saya lakukan, tidak hanya cuma sekedar ronsen, tidak hanya sekedar CT scan, tidak sekedar MRI, kepala juga sempat saya MRI. Berarti general check up general check up ya, bahkan PET scan. PET scan ini untuk mendeteksi kanker. Jadi kanker itu sudah pernah juga saya lakukan. Biasanya berapa bulan sekali mungkin Pak? Itu biasanya setahun sekali. Setahun sekali. Kalau ada rasa gangguan seperti apa itu saya pasti lakukan itu gitu. Dan ternyata itu clear semua. Bersih semua, clear. Berarti sehat semua, fisiknya wajar, gitu, normal ya Pak ya? Ya artinya relatif wajar lah ya, gitu, normal. Relatif wajar, paru-paru mau ada gangguan sedikit karena bronkitis ya itu wajar, ya, betul, jadi bukan itu. Nah akhirnya saya berpikir semua clear, berarti apa ini gitu? Mungkin mistik mungkin saya pikir ya, mistik. Oh kalau begitu coba saya ini ingat dengan petuah leluhur gitu ya, betul. memutih gitu ya. Ini saya memutih.
coba saya memutih gitu ya. Kondisi waktu pertama kali saya memutih itu kondisi badan sedang lemes-lemesnya, sedang berat-beratnya, kondisi sedang berat-beratnya. Akhirnya kalau tidak saya lakukan, kapan lagi gitu Ya, ya? betul. Kapan lagi? Memutih seperti apa? Memutih Pak? itu Maksud artinya Bapak? begini. Puasa memutih itu artinya makan nasi putih, cuma nasi putih ditambah Makan nasi garam, putih, gitu. garam, Ditambah dibuburin dengan garam heeh. dan juga air putih. Cuma itu aja yang dimakan. Nasi, garam, dan air putih. Nah, Kalau ya. garamnya seberapa? Ya, Pak? secukupnya. Secukupnya. Okay. Sebenarnya kalau mereka yang tidak berpantang dengan garam, betul. cukup banyak garam lebih bagus. Karena apa? Ini ternyata konsep memutih yang diajarkan oleh nenek moyang kita ini ternyata ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan urusannya dengan mistik ya sesungguhnya. Ini untuk kesehatan ternyata. Kita, ya. Ternyata memutih ini, puasa memutih ini adalah proses detoksifikasi. Gitu. Detoksifikasi. Nanti kita jelaskan lagi ke depan berikutnya. Detoksifikasi itu adalah menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Ya, Pak, gitu. Mengapa saya emah? Itu ternyata ujung-ujungnya adalah karena saya mengkonsumsi obat banyak. Gitu. Obat jantung, obat obat emah juga, segala macam, vitamin segala macam. Ternyata obat pegel-pegel segala macam. Nah itu ternyata rematik, semua Bapak minum obatnya ya Pak ya. Obatnya, sebelum mengenal memutih ini. Nah ternyata itu menyebabkan emah itu menjadi semakin kronis. Gitu. Nah, tapi banyak juga kan penyebab emah itu satu mungkin karena bakteri H. pylori ya. Nah ini juga jadi saudara-saudara tentu perlu mengecek ini. Kalau misalnya dengan jamu ya, dengan jamu artinya dengan jamu yang tepat untuk emah itu sebenarnya kan temu-temuan. Itu temu-temuan, misal temutis, temulawak atau kunyit atau kunir. Apabila itu tidak mempan, coba dengan memutih ini gitu ya, memutih ini. Kalau misal tidak tepat, nah kemungkinan adalah gangguan bakteri H. pylori gitu ya. Ini harus diatasi dengan cara apa? Langsung aja dicek ke laboratorium. Ya, langsung ya. Mungkin malas ke dokter, ya langsung aja cek ke laboratorium. Cek secara pribadi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dengan ini kemampuan kita dalam swamedikasi. Swamedikasi itu kan artinya bagaimana kita mengobati diri kita sendiri. Tidak harus dokter kan, kita diri kita sendiri. Nah, sebelum pada akhirnya nanti kalau memang ditemukan sakit-sakit tertentu ya kita harus berhubungan ke dokter umum ataupun dokter spesialis. Untuk diagnosa lebih lanjut ya Pak ya. Diagnosa lebih lanjut. Nah, ini saya lanjut ke pengalaman saya tadi. Nah, dengan semua daya upaya ya saya lakukan itu. Di hari pertama memang susah Pak ya pasti. Lemes sekali, badan itu semakin lemes. Apalagi tidak makan daging Pak ya. Tidak, ya. Karena kebetulan ya saya mengurangi yang itu ya, saya sudah tidak makan konsumsi daging lagi. Saya cukup telur, ikan-ikanan gitu ya untuk sebuah kondisi yang lebih sehat dan sayur-sayur dan buah itu. Nah, artinya dan itu pun juga sudah puluhan tahun saya lakukan puluhan tahun. Nah, artinya dengan memutih ini ya hari pertama lemes sekali gitu ya, dan saya lanjutkan makan 3 kali dengan kondisi itu. Bangun pagi besoknya bangun pagi tiba-tiba badan tuh merasa segar ya. Ini luar biasa, cuma sehari. Setelah memutih 3 kali sehari itu Pak ya? Bukan, memutihnya cuma sehari. Memutihnya? Cuma 1 hari. Ya, memutih 1 hari. Ya, jadi memutih 1 hari kan orang makan kan 1 hari kan 3 kali kan jelas kan. 3 kali sehari ya. 3 kali sehari kan jelas. Makan pagi memutih, makan siang memutih, makan sore memutih. Jadi sehari saja itu menyembuhkan badan menjadi segar, bangunnya lebih pagi, badan terasa ringan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, dalam memutih itu karena ini mengapa saya katakan detoksifikasi walaupun ini bukan penelitian ya, tapi saya merasakan ini mungkin racun-racun yang ada dalam tubuh saya ya karena minum obat-obatan yang cukup banyak itu ya. Tidak sih sebenarnya banyak.
Ya, ada yang lebih banyak lagi daripada saya kalau orang sakit gitu ya. Saya kan cuma ya obat rematik sewaktu-waktu aja, Iya, cuma 3 betul. kali, Betul. 3 hari gitu ya. Mm-mm. Itu juga mungkin sudah menimbulkan ini. Terus obat ya mah itu mungkin, tapi itu pun juga saya tidak rutin minum gitu ya. Rutin pun juga mah tidak akan sembuh dengan obat mah itu gitu. Karena itu kan obat mah kan hanya omeprazol segala macam, itu hanya menurunkan gejala. Iya, betul. Tidak menyembuhkan gitu. Nah, dengan demikian tubuh yang keracunan itu didetoksifikasi dengan itu jadi fit kembali mungkin itu akan karena di hari pertama saya melakukan memutih itu, besoknya itu kotoran itu baunya sangat berbeda. Tidak seperti bau kotoran kita biasanya gitu ya, baunya berbeda sekali itu, agak spesifik gitu ya. Itu lebih aroma yang lebih bagus lah ya daripada sebelumnya. Artinya baunya jelek sih, tapi tidak seperti kalau biasanya kan tidak terlalu berbau, ini sangat berbau gitu. Lebih berbau. Berarti kemungkinan racun-racunnya keluar mungkin dan itu seperti mungkin kalau kita, nanti sudah melakukan itu, baunya belum pernah dicium sebelumnya gitu, jadi berbeda. Jadi itu mungkin efek dari keluarnya racun-racun itu adalah prediksi. Nah seperti itu. Nah jadi mah ini yang efeknya bisa menimbulkan sesak napas gitu ya. Mah itu juga bisa menimbulkan batuk-batuk. Saya juga batuk dulu. Sekarang sudah tidak. Akibat dari proses memutih itu bisa juga batuk-batuk. Jadi memutih ini juga bagus untuk mereka yang alergi. Untuk alergi, batuk-batuk. Batuk ini sebabnya banyak. Ya. Jadi pertama batuk karena disebabkan oleh bakteri, radang tenggorokan dan sebagainya. Batuk juga bisa disebabkan oleh mah. Jadi di saat asam lambung naik ke atas itu disilahkan dengan GERD gitu ya. Jadi itu merangsang batuk. Jadi batuk yang tidak akan tersembuhkan dengan obat batuk gitu. Walaupun dikasih antibiotik, tidak akan sembuh-sembuh. Saya sudah mengalami itu. Bahkan saya sempat mengkonsumsi metil dalam jangka waktu yang cukup panjang karena mengira itu penyembuhnya ya Pak ya. Batuk yang disebabkan oleh bakteri atau radang. Ternyata tidak. Hanya dengan 1 kali memutih, gejala itu hilang, batuk-batuknya itu hilang, alerginya hilang. Berarti sampai sekarang pun Bapak memutih terus? Jadi gini, memutih itu karena dampak dari memutih itu adalah kita menjadi sangat peka terhadap pedas. Rasa pedas kita menjadi peka, sensitif pedas gitu ya, dan sensitif dengan bumbu-bumbuan gitu. Sekarang saya justru makannya itu adalah sayur rebus. Saya lebih nikmat sekarang ini, saya lebih nikmat makan sayur rebus daripada sayur yang dibumbu. Gitu. Jadi sangat alami langsung sekarang, berubah gitu. Pedas sensitif. Jadi di rumah kami itu tidak pakai cabai lagi. Jadi kami sudah tidak pakai cabai lagi. Jadi sensitif terhadap pedas gitu. Goreng-gorengan juga dan sensitif juga terhadap minyak. Gitu. Jadi sayur yang berminyak itu rasanya sudah agak mual gitu ya. Mual. Jadi tidak cocok. Sensitif lah Pak ya terhadap rasa-rasaan. Tetapi kalau misalnya saya memang tidak bisa saya tidak bisa makan telur rebus gitu karena bau gitu ya. Memang tetap harus digoreng dan kasih bumbu gitu kalau itu yang namanya telur. Ataupun ikan goreng kalau tidak dikasih garam, tidak kasih sedikit penyedap rasa, itu anyirnya itu saya tidak tahan. Nggak tahan, langsung mual mungkin Pak ya. Tidak, karena memang ini itu bawaan pribadi. Bawaan personal itu. Jadi kan itu terpaksa harus goreng-goreng. Tetap harus goreng gitu. Nah, karena mah ini ternyata banyak orang yang sulit untuk mengalami penyembuhan gitu ya. Maka
uang akan jadi terkuras banyak kan itu kan. Karena Terus beli yang obat, kedua, Pak, ya kedua produktivitas menjadi sangat berkurang. rendah ya. Dan juga taruhan nyawa. Jadi mereka ini bisa apa namanya meninggal gara-gara mah. Padahal mah itu kan apa hal yang sederhana. Iya, gitu. Tapi tidak bisa Ya, diremehkan, diremehkan Pak ya. ternyata. Nah, faktor-faktor yang mungkin apa namanya perlu dipahami terkait dengan hal-hal apa yang perlu dihindari untuk mah ini, tentu dari sekarang ya kita harus menghindari namanya makanan pertama mie instan kayak gitu ya, mie instan Pak, ya, terus cepat saji. Bukan sih, artinya mie instan ini memang dampaknya bagi orang mah itu luar biasa. Sangat cepat sekali bikin perut kembung gitu dan tidak nyaman. Bener. Terus apa soda-sodaan. Jadi minuman bersoda, minuman kaleng itu sebaiknya hindari. Walaupun teh botol pun juga sebaiknya hindari itu. Gitu. Karena tidak ada manfaatnya saya rasa. Nikmatnya pun juga tidak. Kalau kita sudah sempat puasa mutih gitu, apalagi bisa rutin lakukan misalnya seminggu sekali atau 10 hari sekali atau ya sebulan minimal sekali lah gitu misalnya. Ini kita sudah tidak tertarik lagi dengan minuman botolan gini gitu. Bahkan kita lebih senang apa namanya kelapa muda yang gitu ya. Teh yang kita bikin sendiri atau susu gitu, itu lebih nikmat daripada yang begitu-begitu. Kalau dari pengalaman pribadinya Bapak, lebih baik memutih itu dilakukan dalam berapa minggu sekali mungkin Pak? Kalau artinya bicara pengalaman. Kalau untuk kesehatan sih saya rasa gini, kalau kita sudah bisa menjaga pola makan kita, gitu ya, pola makan kita. Karena memutih itu cukup berat bagi saya pun berat gitu ya. Apa namanya? Makan nasi putih sama garam tok itu makannya tidak bisa banyak. Gitu ya. Beda kalau misalnya kita makan sayur lah, nasi sayur aja kita bisa makannya lebih banyak. Tapi ini tidak bisa banyak. Tidak, cepat sekali rasanya kenyang. Gitu. Cepat sekali rasanya kenyang dan nanti cepat sekali rasanya lapar. Tidak lapar ya. Gitu. Lapar. Jadi tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Tetapi ya itu tadi dampaknya sangat bagus. Bagus. Nah, karena apabila kita memang apa namanya pola makannya bagus gitu, tentu bisa memutih itu dilakukan dengan jangka yang lebih panjang. Artinya kondisi sudah sedikit rasanya kurang enak ya langsung segera memutih. Gitu. Berarti di saat kondisi lagi tidak fit mungkin Pak ya langsung kita memutih. Ya. Gitu. Jadi apa namanya itu yang perlu kita lakukan. Nah selanjutnya ya mungkin selain itu, memutih mungkin Pak ya. Ya ini mungkin pola hidupnya Bapak atau seperti apa yang ingin Bapak sharing. Ya jadi terkait dengan apa namanya penyakit ini gitu ya, karena tadi saya sebutkan memutih ini mampu mengobati yang namanya alergi, batuk-batuk, terus mah itu sendiri gitu ya, dan juga mungkin untuk meningkatkan stamina. Jadi stamina saya jauh lebih baik, lebih prima daripada sebelum saya mengenal memutih ini. Gitu. Jauh lebih prima gitu. Nah sekarang apa namanya ada 5 pola hidup sehat yang harus kita terapkan gitu ya. Yang pertama adalah pola makan. Jadi pola makan ini harus terjaga. Jadi apa tidak patut kita makan, yaitu tadi satu mie. Minuman bersoda, minuman beralkohol, rokok, segala macam itu sudah tidak diperlukan ya. Jadi konsepnya adalah begini. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Gitu. Termasuk alkohol pun itu. Itu kita tidak perlu itu alkohol itu. Gitu. Orang barat dibilang mengkonsumsi alkohol supaya hangat. 100 tahun atau 1000 tahun yang lalu itu orang barat yang memang sudah terpapar dingin segala macam itu belum mengenal alkohol. Jadi alkohol itu kan sesungguhnya apa namanya sebuah tradisi baru yang mungkin sekian abad yang lalu. Betul. Jadi kalau orang Barat itu tidak terlalu memerlukan alkohol itu sesungguhnya. Kalau dia kedinginan, dia perlu makan daging, makan lemak yang sebanyak-banyaknya seperti orang Eskimo kan, gitu kan. Jadi mereka perlu makan daging, makan ikan-ikan yang berlemak, daging-daging yang berlemak sebanyak mungkin untuk mengatasi apa namanya cuaca dingin gitu ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita di tropis ya kebutuhan protein itu menjadi tidak terlalu tinggi seperti mereka gitu. Kalau mereka nasinya adalah daging gitu. Atau karbohidratnya itu lebih sedikit gitu. Kalau kita karbohidratnya lebih banyak. Dagingnya kita lebih banyak banget itu karbohidratnya dagingnya kita biasanya. sedikit kan gitu kan.
cukup 1 butir telur, mungkin ada belut atau apa di sawah, itu sudah cukup bagi kita. Sayurnya kita banyak. Di sana tidak ada sayur pada musim dingin kan. Kita makan sayur. Selalu ada sayur ya Pak ya. Gitu. Yang pertama pola makan. Yang kedua pola makan yang sehat. Ya. Jadi apa namanya, waktu makannya juga harus diperhatikan. Kan, gitu, kan. Yang kedua adalah pola istirahat. Jadi pola istirahat. Jadi tidak ada istilah apa namanya tidur cuma 2 jam bangga tidur 2 jam sehari, itu tidak perlu berbangga itu. Gitu ya. Jadi kurang dari 7 jam atau kurang dari 8 jam itu kita tidak perlu bangga itu. Itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Tidak baik, betul. Gitu. Jadi kita harus tidurnya cukup. Berarti gitu. Bapak selama ini sudah tidur cukup? Iya, kalau saya tidurnya cukup. Gitu. 7-8 jam. Iya, 7-8 jam itu wajib istirahat. Gitu ya. Jadi supaya kita apa namanya lebih sehat. Bila perlu lagi bisa tidur siang, karena tidur siang ini lebih sangat bagus kan. Pulang dari kerja gitu ya, misalnya jam 2, jam 3 itu dapat tidur siang sebentar, itu akan lebih menyehatkan. Karena tidur siang itu katanya juga adalah obat. Kenapa? Dia menghilangkan stres. Jadi kecapean, pikiran penat, tensi yang tinggi, karena ini kan kita tensinya tinggi kan, tekanan darah itu akan naik kan, dengan merebah gitu ya, dengan rebahan itu tensinya akan melambat gitu ya, itu akan menghindari stroke segala macam. Jadi kan dia itu obat yang sangat alami kan gitu kan. Yaitu pola istirahat. Yang kedua pola istirahat, kemudian yang ketiga Bapak? 3 adalah pola olahraga. Jadi kita harus merutinkan diri kita untuk olahraga. Terkait dengan pola olahraga gitu ya, kalau kita sangat sibuk ya, termasuk juga saya ya lumayan ya, karena kegiatan-kegiatan di proyek, urusan ini itu gitu ya. Jadi apa namanya, di rumah ada yang namanya treadmill. Di rumah ada treadmill. Nah, itu diambil setiap hari Pak? Tidak sih, tergantung juga ini ya, kita apa namanya, merasa nggak enak, kesenangannya itu yang mana gitu. Tapi pagi itu minimal stretching. Stretching itu artinya pelemasan, peregangan gitu ya, lari-lari gitu lah, lari keliling halaman, ataupun saya biasanya lari-lari di seputaran apa namanya dalam rumah gitu ya, saya lari-lari. Setelah itu apa namanya ya, meregangkan tangan gini, diayun, kaki di melompat-lompat ringan supaya gitu ya, segala ototnya macam, lebih lemas gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada waktu yang cukup luang, biasanya saya ke lapangan. Gitu lapangan, olahraga lapangan. Berarti jadi dengan pola itu saja yang rutin, apalagi misalnya kita bisa meningkatkan intensitas olahraga yang lebih baik. Artinya target misalnya olahraga 30 menit ataupun 1 jam dengan intensitas yang memang bagus gitu ya, tidak banyak istirahatnya gitu ya, tapi memang intensitasnya bagus, itu pasti akan sangat membantu sekali. Betul Karena sekali. mengapa? Mungkin kita yang pola hidupnya lebih banyak duduk dan berpikir gitu ya, ini sebenarnya adalah silent killer. Jadi pembunuh senyap gitu ya. Jadi pembunuh senyap. Jadi kalau saya ya, karena saya sebagai pemikir, saya punya tukang-tukang sebagai pekerja, itu kekuatannya jauh sekali. Gitu. Tukang-tukang muda dia bisa intens melakukan gerakan-gerakan memukul gitu. Sedangkan saya melakukan gerakan itu sangat terbatas. Gitu. Oke, yang keempat adalah terkait dengan swameditasi. Swameditasi. Jadi pertama gitu ya, kita dalam hidup ini kita harus tahu yang namanya penyakit kita. Jadi ada anggapan di masyarakat, gue ke dokter nanti tawang sakit nanti olahraga sakit, itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Ya, betul. Gitu ya, itu sangat fatal sekali. Jangan menggunakan pola pikir seperti itu. Takut dengan tahu penyakit. Justru saya ini mencari sakit saya. Saya dengan check up sampai CT scan, sampai MRI, sampai ke PET scan. PET scan itu untuk mengetahui ada bibit kanker dalam tubuh itu. Dengan biaya yang sangat besar ya. Kita mencari itu. Itu tujuannya apa? Supaya diketahui secara dini. Treatmentnya apa benar sakit kita juga, gitu. Pak ya. Kalau kita sudah tahu apa sakit kita itu, ya kita treatment. Gitu. Ya, betul. Ya, seperti mah ini ya, saya mencari dengan obat-obatan dokter tidak mempan,
akhirnya ketemu obat ini. Nah, Iya. dengan ketemu obat yang sederhana ini, yaitu Muti ini, saya punya kewajiban untuk men-sharingkan Ke ke masyarakat. teman-teman ya, Gitu, teman-teman ya. yang lain. Jadi ini adalah program saya sekarang untuk men-sharingkan obat MAH secara mudah ini dengan Muti. Ya. Jadi saya justru begini, saya bersyukur punya banyak penyakit. Gitu, saya bersyukur. Kenapa? Dengan banyak penyakit itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi saya untuk mengetahui cara penyembuhannya. Oke. Gitu. Supaya Itu Bapak bisa sharing juga ya kepada teman-teman. Oke. Gitu, saya bisa sharingkan. Nanti punya tujuan mulia ya Gitu, Pak ya. ya. Saya punya sakit jantung dulu ya, sakit jantung, gitu ya. Dan itu pun juga akhirnya sakit jantung itu harus disembuhkan dengan olahraga yang gradual. Bagaimana, Ini Bu? pengalaman saya jantung ya, jantung. Jadi orang sakit jantung itu tidak cukup hanya dipasang ring atau dioperasi jantung gitu ya, tidak cukup. Karena apabila dia tidak melakukan olahraga secara gradual itu akan kembali seperti semula. Itu pengalaman saya. Jadi dia akan kembali seperti semula. Maka dari itu harus olahraga. Saya sampai pernah dulu sampai tidak bisa naik ke tangga. Nanti 2 itu. Sudah ngos-ngosan. Jalan 100 meter udah ngos-ngosan. Tapi akhirnya dengan olahraga gradual seperti itu bisa berubah dalam hitungan sebulan. Ada perubahan sedikit. 3 bulan ada perubahan yang lebih signifikan. Setahun dan itu bertahun-tahun. Proses mengembalikan kondisi supaya lebih menjadi ke normal itu adalah bertahun-tahun. Itu adalah sebuah proses. Jadi bukan, sekarang kena sakit jantung, olahraga intens, berat, enggak boleh. Gitu. Saya sempat dulu sama seperti apa yang saya alami, mengambil beban olahraga yang sedikit agak berat itu terasa terasa di jantung. Terasa jantung. Ya saya tidur. Tidur lama, sama 30 sampai 1 jam saya tidur. Itu di tempat olahraga. Itu adalah cara mengatasi. Dan teman saya ini yang saya ajak waktu itu adalah fitness gitu ya. Dia juga ternyata sakit jantung. Oleh dokter, kalau dia operasi itu dimintain uang sekitar 50 juta. Gitu ya, untuk operasi jantung. Ring mungkin, Pak. Entah ring atau apa, ya sekitar itu. Terus dia dapat uang dari mana? Sedangkan dia hanya karyawan kecil. Artinya katanya dia olahraga ringan-ringan gitu ya. Terus akhirnya juga ikut fitness dengan saya dulu gitu ya. Dulu waktu saya masih cukup luang waktunya. Akhirnya dia membaik. Dia bisa beraktivitas normal. Tapi ingat, orang jantung tidak bisa olahraganya dipaksa. Ya, betul. Bahkan untuk orang jantung, ini saya cerita sedikit pengalaman orang jantung. Sekarang olahraga, besoknya harus tidur. Jam 10 itu harus sudah tidur. Harus tidur pagi jam 10. Karena apa? Biasanya pengalaman saya itu, hari ini olahraga, besok itu mengalami ketegangan ini. Otot mengalami tensi yang darah itu menaik gitu ya. Jadi besoknya itu harus tidur. Tidurnya harus cukup banyak, bisa 1 sampai 2 jam. Pagi. Dari jam 10 pagi dari itu, jam Pak, 10 pagi itu harus sudah tidur. Nah, yang bikin orang serangan jantung segala macam karena mungkin kesempatan itu dia tidak ada. Gitu. Tidur paginya itu enggak ada. Jadi kan harus bisa bangun. Mungkin, jadi kan itu menyebabkan dia serangan jantung. Gitu. Itu harus tidur. Jadi kalau sudah ada kepala agak mendenyut, jantung agak berdebar-debar atau gimana, ini sudah boleh tegak, ya harus sudah tidur gitu. Itu orang jantung, Itu baru kita selamat. Nah, jadi ini perlu saya sharingkan karena sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Betul. Yang tentunya juga masyarakat umum juga sangat membutuhkan ini gitu. Betul sekali, karena tidak semerta-merta harus menggunakan obat, operasi segala macam gitu. Karena masalahnya operasi bypass itu kalau di Indonesia itu memerlukan uang 200 juta. Kalau di Singapura 400 juta. Gitu. Jadi segitu perbedaan biayanya. Kalau pasang ring ya mungkin sekitar 50-an itu mungkin gitu. Tapi itu juga termasuk biaya yang sangat besar. Sangat besar dan untuk masyarakat itu sulit terjangkau gitu. Maka alternatifnya adalah ini gitu. Betul. Ini adalah alternatif. Gitu. Jadi
kalau misalnya ada saudara-saudara yang mungkin kena jantung, itu harus sudah berhenti bekerja. Jadi harus pola hidupnya ada pola hidup orang kaya. Gitu. Jadi, susah juga Pak ya kalau misalnya ternyata ekonominya jadi ke bawah. Harapannya ya salah satu harus bekerja. Ya, kalau betul. Tidak ya harus mencukupi hidup dengan pola hidup seperti zaman dulu. Dengan zaman dulu. Cukup makan, gitu ya. Cukup makan, tidak perlu berpikir untuk beli seberapa motor, mobil, segala macam, ya cukup makan. Gaya hidupnya mungkin diturunkan. Harus hilang, gaya hidup harus hilang. Gitu. Iya, betul. Gitu. Ini mungkin nyambung dengan tipsnya Bapak yang kelima kali, Pak ya. Oke, terkait dengan swamedikasi itu. Ya. Jadi itulah yang harus kita ubah. Gitu. Jadi kalau kita ingin selamat, hidup lebih panjang, gitu ya itu harus diperhatikan. Ya, betul. Gitu. Ingat itu untuk orang jantung, itu harus off sudah. Bekerjanya harus off. Gitu. Karena dia harus menyembuhkan dirinya sendiri itu dengan intensitas tahunan. Kalau saya tuh tahunan, gitu, tahunan, 3 tahun lebih bahkan. Ya. Untuk menjadi betul normal itu 3 tahun. 3 tahun lebih. Gitu. Sampai saya bisa berlari-lari segala macam, bisa pull up gitu ya, bahkan bisa kaki saya yang nyangkut di tempat pull up gitu ya, kepala di bawah. Itu perlu bertahun-tahun gitu, 3 tahun lebih gitu ya. Kondisi tersebut gitu. Nah, itu swamedikasi ya. Swamedikasi ini jadi kita harus memahami obat-obat dari penyakit kita itu apa, fungsinya. Kalau misalnya kita dikasih resep sama dokter, jangan langsung ditebus begitu saja, minimal difoto, terus nanti dicek di Google apa namanya, atau tanya di apotek ini obat apa saja, kita cek di Google apa fungsinya. Ini harus wajib. Iya, betul. Jangan langsung diminum saja gitu. Sehingga kita tahu ini obat ini untuk alergi kah, untuk antibiotik kah, untuk menurunkan asam lambung kah, atau hanya penghilang rasa nyeri, rasa sakit, gitu ya, kan itu harus kita tahu. Betul. Jadi kalau rasanya ini sudah tidak diperlukan lagi, itu harus stop. Diminum, itu bukannya gitu, harus karena begitu taat dengan dokter akhirnya dia celaka gitu. Itu salah ya. Jadi masyarakat ini jangan terlalu taat dengan dokter. Jadi dipilah-pilah juga lah gitu. Pilah-pilah, harus difilter. Nah, inilah kemampuan swamedikasi. Gitu ya. Ini akan menyehatkan kita gitu. Kita perlu memang ke dokter supaya kita memahami, punya wawasan terhadap penyakit kita gitu Pak ya. Artinya wawasan terhadap penyakit kita itu apa, bagaimana cara mengatasinya. Betul. Selanjutnya, kitalah yang harus menjadi dokter. Bukan kita tergantung dengan dokter saja, kita harus menjadi dokter. Kita harus menjadi penyembuh untuk diri kita sendiri. Betul. Berarti saya temukan obat ini ya, apa cara ini ya, itu saya terapkan. Kalau terus-terusan setiap hari saya minum omeprazol untuk mas saya, kapan selesainya? Gitu. Jadi atau misalnya dokter bilang jangan minum herbal, nanti indikasinya gini. Ya kita menelan mentah-mentah, ya kita tidak akan mengalami proses penyembuhan yang cepat gitu. Jadi ingat herbal itu yang termasuk dalam swamedikasi ini ada 2 kategori. Obat herbal yang mengandung bahan kimia karena kenakalan si produsen supaya cepat terasa efeknya, ya apakah itu ditambahkan dengan metilprednisolon supaya karena metil ini kan obat dewa gitu ya. Sakit apapun dengan ini gejalanya langsung hilang gitu. Gejalanya hilang tetapi sakitnya tetap gitu. Tapi kalau misalnya ada peradangan segala macam, ya memang metil itu obatnya gitu ya. Tapi tidak serta-merta. Kalau orang sakit ngilu-ngilu minum metil, ya sebenarnya itu tidak tepat karena dia tidak menyembuhkan kan gitu. Karena dia tidak, mungkin peradangannya sudah hilang, tapi macam ketagihan. Dan saya sudah mengalami ketagihan metil itu sebelumnya gitu. Sebelumnya saya sudah sempat mengalami, karena sempat mengalami juga yang namanya kena corona dulu. Metil ini menyelamatkan hidup saya. Tanpa metil saya mungkin sudah mati gitu. Karena memang metil ini yang menyelamatkan gitu. Swamedikasi sudah. Mungkin seperti itu ya. Jadi swamedikasi ini mungkin bisa dicarilah literatur lain ya. Banyak sudah ada di Google Pak ya. Obat ini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola olah pikir. Jadi ini yang terakhir. Jadi bagaimanapun juga
yang namanya stroke, ataupun apa itu ya, Kronis mungkin. Kronis atau Karena apa. kita bicara masalah Salah satunya mungkin ada penyebabnya dari pikiran gitu Ya, kan. betul. Tapi tidak semerta-merta juga orang baru banyak berpikir sibuk ini terus nanti muncul penyakit, tidak sih juga gitu ya. Sekarang tergantung gitu ya. Kalau memang kita banyak pikiran, memerlukan pikiran sebagai bagian daripada dalam pekerjaan kita gitu ya, rutinitas pekerjaan kita. Ya, caranya adalah ketegangan pikiran itu harus diturunkan. Jadi ketegangan pikiran ini diturunkan. Cara menurunkan apa? Kalau secara umum saya katakan adalah sembahyang yang khusyuk. Sembahyang yang khusyuk. Gitu. Mungkin seperti meditasi ya, kali ya. Kalau orang Hindu ya, di samping Trisandya gitu ya, ya kita harus meditasi. Karena meditasi ini sudah warisan leluhur ya, gitu. Betul. Kalau orang dulu bilang setiap hari meditasi, Pak. Wajib. Jadi orang leluhur kita mengatakan kalau zaman dulu tuh raga tuh metapo atau raga tuh mesemedi. Ya, karena itu meditasi gitu ya. Di istilah sekarang meditasi. Itu sudah warisan leluhur, bukan budaya India atau budaya mana gitu ya. Itu warisan leluhur. Jadi berapa kita lama, itu Pak? Ya ini tergantung ya. Jadi kita itu metaponya sekarang itu tidak perlu harus ke tengah hutan atau tempat-tempat angker. Kalau kita tempat angker ya nanti dapatnya picau-picau itu. Kita jadi balian segala macam. Kita metaponya cukup di rumah aja. Di rumah saja. Di Merajan, ya di Merajan kita metaponya di Merajan. Atau kita metaponya di kamar suci gitu. Nah, dengan metapo di Merajan dan di kamar suci kita aman gitu. Betul. Kita tidak akan dikasih picau-picau nanti gitu ya, jadi balian segala macam. Jadi kita dikasih keheningan, dikasih juga petunjuk oleh leluhur gitu. Leluhur akan memberikan petunjuk, orang tua kita yang mungkin sudah tiada akan memberikan petunjuk. Tapi biasanya tantangan orang semedi itu kan kekusukan yang agak ini ya Pak, kalau sedikit terganggu intinya gini, meditasi itu bukan untuk mencari kesaktian. Ingat ya, meditasi bukan untuk mencari kesadaran. Meditasi adalah untuk pemurnian pikiran. Jadi pikiran ini dimurnikan. Jadi pikiran ini harus dimurnikan. Dengan pikiran murni, gitu ya, pikiran menjadi tenang kembali, gitu ya. Jadi pikiran kita itu tidak mengalami kekacauan. Kalau pikiran kita kacau, termasuk juga unsur mistik ini akan gampang masuk ya? Gitu ya, dalam pikiran kacau, mistik akan ini. Orang marah, orang bingung itu mudah diserang mistik gitu ya, apakah itu santet, segala macam itulah. Karena emosinya tidak stabil. Ya, gitu. Karena dia itu berada di tataran gelombang yang sama dengan energi-energi buruk gitu ya, energi negatif itu sama itu dataran. Tapi kalau kita tenang itu kita akan naik ke atas sehingga energi itu tidak akan mempan. Energi itu tidak akan mempan itu. Maka adalah merupakan kewajiban bagi kita itu untuk melakukan meditasi. Meditasi ini entah dilakukan mungkin 15 menit, mungkin kalau di awal-awal mungkin 10 menit. Semakin lama semakin bagus. Kalau bisa lagi 1 jaman kalau bisa ya, itu akan semakin bagus. Kalau Bapak sendiri mungkin Pak berapa lama? Ya paling enggak sekitar 30 menit itu. 30 menit itu. Jadi intinya begini, meditasi itu bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menenangkan pikiran. Justru dalam meditasi itu kita itu banyak merenung. Di meditasi itu kita merenung. Jadi segala pikiran itu kita munculkan di sana. Bukan menghilangkan pikiran, tetapi memunculkan. Justru kalau saya memunculkan pikiran di sana. Jadi semua pikiran itu kita curahkan di saat meditasi itu. Jadi semua, sehingga akhirnya lambat laun pikiran itu menjadi hilang dengan sendirinya. Dan kita masuk ke alam bawah sadar, menjadi lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Dan kita mungkin kalau gimana kita antara ngantuk dan sadar gitu ya, istilahnya dengan antara sadar dan mimpi gitu ya. Nah, ini akan lebih bagus lagi gitu. Kita merasakan sesuatu antara sadar dan mimpi, merasakan sesuatu, artinya kita sudah masuk ke alam bawah sadar. Kita masuk ke alam bawah sadar ini sudah pada posisi yang sangat bagus gitu ya. Pada posisi yang sangat bagus itu sudah kita tenang gitu, kita sudah tenang. Gitu. Jadi malam sebelum tidur itu wajiblah lakukan
meditasi itu supaya gitu. lebih nyenyak mungkin tidurnya Ya, juga tidur Pak, akan ya. jadi nyenyak. Jadi Ya. tidak ada istilah sekarang susah tidur gitu ya. Insomnia Ya, kalau tidak ada istilah gitu. istilahnya. Saya hampir tidurnya nyenyak. Hanya kalau ada gangguan-gangguan tertentu aja mungkin. Pernah tidurnya itu agak terganggu, karena misalnya ada hari-hari tertentu gitu ya. Nah, itu kayaknya ada pengaruhnya juga gitu hari-hari tertentu. Tapi itu jarang sekali. Ya, mungkin ada unsur-unsur yang tidak kasat mata lah mungkin itu ya. Harinya juga memang saya cek loh, tadi malam saya betul-betul tidak bisa tidur sampai jam 4 ini apa kira-kira. Oh, ternyata hari ini gitu. Jadi kan mungkin ada gangguan tertentu, dan memang biasanya bagusnya kalau ada gangguan-gangguan seperti itu ya kita tidak tidur gitu. Jadi kalau kita tidur ya kita akan kena serangan. Ya. Tapi saya merasakan walaupun tidak tidur sampai jam 4, jam 7 atau setengah 7 saya bangun itu fresh. Itu aneh kan? Kan aneh itu. Padahal saya tidurnya 7 minimal 8 jam sehari. Tapi saya tetap bisa beraktivitas. Hanya tidur sekian gitu. Tapi bukan mencari-cari untuk tidur 2 atau 3 jam. 3 jam bukan. Gitu. Itu berapa kali saya melakukan itu. Tapi merasa nyaman ini. Paginya nyaman. Tidak merasa terganggu. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga hal ini adalah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, saya men-sharingkan ini atau membagi ini tujuannya bukan untuk sebuah kesombongan, tapi adalah ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baiklah, itu tadi sharing dari beliau yang merupakan Ketua Yayasan Bintang Persada yang menaungi playgroup, kemudian dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi yang ada di Denpasar, Badung, Kelungkung, di Tabanan juga. Nah, itu tadi sharing dari beliau, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua, dan saudara-saudara semua bisa men-sharing kembali apa yang tadi di-sharing oleh beliau. Dan sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.